baik. Halo Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah Kak Iwan ya, salah satu founder dari IPP Interior atau kita sebut desain interior yang ada di Kota Pekanbaru. Selain itu juga beliau ini adalah mahasiswa S2 ya, pasca sarjana dari Universitas Riau dan kebetulan beliau ini merupakan salah satu ya Duta Pariwisata dan Budaya dari Provinsi Riau tahun 2024. Halo Kak Iwan. Halo, Kak Iya, Akbar. halo. Ya, terima kasih Kak Iwan ya sudah hadir di acara kita hari ini dengan tema adalah identitas bangsa Indonesia. Kak Iwan, boleh perkenalkan dulu terlebih dahulu dirinya Kak, untuk biar teman-teman kita mengetahui Kakak Iwan ini sebenarnya apa kegiatan sehari-harinya. Boleh, silakan. Oke, tadi sudah sedikit diceritakan oleh Kak Akbar. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Dwi Prabowo, saya akrab disapa Iwan. Saya merupakan seorang lulusan dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif di jurusan Desain Interior, dan saat ini saya berprofesi sebagai seorang interior designer. Dan saya juga saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di Universitas Riau di program studi Perencanaan Wilayah dan Perdesaan. Dan saya juga menjadi bujang dari Provinsi Riau di tahun 2024, yaitu menjadi bagian dari anak muda untuk mempresentasikan tentang pariwisata di Provinsi Riau. Oke, baik ya. Itu dari perkenalan singkat dari Kak Iwan gitu ya. Kak Iwan, langsung saja Kak Iwan ya. Di sini ada tema kita yang mengaitkan bahwasannya identitas bangsa Indonesia itu sebenarnya banyak. Ya, salah satunya adalah identitas budaya yang beragam. Nah, tema kita sebenarnya adalah identitas budaya yang ada di Indonesia. Terkait pada hal demikian, tapi saya lebih untuk memprioritaskan kepada uh, budaya yang ada di Provinsi Riau atau kita sebut adalah Bumi Lancang Kuning. And then, ya Kak Iwan, sebenarnya Kak Iwan, ada suatu studi kasus atau masalah yang pernah sering terjadi di kalangan kita, yaitu adanya Mhm. kekerasan yang sebenarnya dipicu oleh masalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai duta pariwisata dan budaya, ya, bagaimana Kak Iwan menanggapi masalah ini yang sedang terjadi di kalangan remaja, di kalangan sekolah, dan di kalangan masyarakat? Boleh tanggapannya sedikit Kak Iwan? Baik, kalau untuk menurut saya sendiri, masalah seperti kekerasan yang tadi diceritakan itu merupakan salah satu hal yang sangat disayangkan dan pastinya yaitu sangat merugikan baik untuk individu ataupun untuk masyarakat. Karena konflik seperti ini itu sering sekali muncul. Itu akibatnya ada beberapa hal seperti salah satunya yaitu kurangnya pemahaman, toleransi dan juga kesadaran terhadap perbedaan budaya itu sendiri. Dan tentunya ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut gitu Kak Akbar. Nah ya, Kak Iwan tadi sudah sampaikan pandangan kakak sebenarnya terkait tentang hal demikian. Nah sebenarnya kalau dari kakak sebagai seseorang yang berpengalaman di bidang kebudayaan gitu ya, apa sih sebenarnya solusi yang bisa kakak terapkan atau kakak pernah implementasikan ketika mendapat hal yang demikian? Boleh disampaikan sedikit Kak agar teman-teman dan ibu bapak guru di Indonesia bisa setidaknya mendapat informasi yang lebih daripada kakak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk tanggapan dan juga solusi untuk mengatasi kekerasan akibat perbedaan budaya tersebut, pastinya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dan pendidikan multikultural, yaitu penting untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menghormati dan perbedaan itu sejak dari dini juga. Misalnya program-program yang di sekolah yang memperkenalkan tentang budaya-budaya di dunia dan juga mengajarkan nilai-nilai toleransi. Dan kemudian harus mengedepankan tentang adanya empati dan juga toleransi tadi. Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa perbedaan budaya adalah kekayaan bersama. Jadi bukan ancaman, tetapi menjadi kekayaan dari Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda gitu. Oke, terima kasih Kak Iwan ya. Ya, ya bahwasannya kebangsaan yang berbeda itu bukan berarti kita harus berpecah belah, tapi dengan keberagaman itu kita menjadi satu kebinekaan yang global. Oke, Kak Iwan, ya dari pertanyaan pertama sebenarnya saya mau mengaitkan dengan keadaan sebenarnya di Bumi Lancang Kuning di Provinsi Riau, gitu ya. Bahwasannya di kalangan remaja itu sudah hampir 70% itu kebudayaan identitasnya itu sudah tergerus, terutama di kalangan remaja. Nah, bagaimana kakak sebenarnya memandangi ini dan bagaimana caranya sebenarnya kita sebagai
warga asli daripada Provinsi Riau gitu bisa mengembangkan identitas budaya Melayu Riau ya terus pada kalangan-kalangan remaja gitu. Boleh sedikit Kak informasinya sehingga kita dapat insight baru untuk meningkatkan identitas budaya untuk di Provinsi Riau. Oke, baik. Untuk identitas budaya di Provinsi Riau, pastinya di sini banyak sekali event-event yang berkaitan untuk mempromosikan tentang pariwisata, adat istiadat, dan juga budaya. Dan salah satu event yang kemarin sudah baru ada, itu yaitu Julang Budaya, yang ada di Kabupaten Kampar, yang ada di Provinsi Riau, itu di mana di sana mempromosikan tentang Candi Muara Takus. Itu merupakan salah satu warisan budaya yang terdapat di Kabupaten Kampar, di mana Candi Muara Takus ini merupakan salah satu budaya yang multikultural juga. Jadi tidak hanya dari suku Melayu, tetapi dari Chinese, dari budaya Chinese yang ada di Provinsi Riau. Jadi tidak hanya dari agama Islam, tetapi di sana juga ada terdapat candi, yaitu candi mereka itu ada yang agama Hindu dan juga Buddha. Jadi di sana benar-benar mengajarkan tentang toleransi dan juga empati dan juga memperkaya wawasan dan juga pengetahuan. Tidak hanya budaya Melayu, tetapi budaya-budaya yang lainnya juga ada di sana dijadikan salah satu budaya multikultural dan itu penting sekali untuk kita bisa menghargai perbedaan dari setiap budaya itu sendiri karena perbedaan tersebut menjadikan sebuah kekayaan budaya itu juga. Gitu. Oke, baik. Kak Iwan ya sangat komplit sekali jawaban yang diberikan ya. Sebenarnya apa ya namanya? Data itu kegerusan apa namanya? Kegerusan budaya Melayu Riau terus pada kalangan remaja itu memang sudah sedemikian rupa tergerus gitu ya karena memang pengaruh globalisasi. Ya, ya menilik dari pertanyaan yang tadi Kak, sebenarnya apakah menurut Kakak sepenting apa ketika identitas budaya kita lakukan di satuan pendidikan? Nah, kira-kira ada nggak kakak based on experience kakak ketika kakak mengalami hal demikian melihat bahwasannya identitas budaya gitu ya dikembangkan di suatu sekolah? Boleh kalau misalnya ada boleh disampaikan kak atau kakak saran dan pesannya untuk kami nih boleh disampaikan. Oke, baik, tentunya ada betul sekali. Jadi di beberapa waktu sebelumnya itu saya menjadi pembicara dalam sebuah mata pelajaran yang ada di sekolah, di mana saat ini kan sesuai dengan kurikulum itu terdapat mata pelajaran P5 yang ada di sekolah. Ya, di pelajaran P5 sendiri di sana mengangkat tentang kearifan lokal dan juga tentang budaya daerah. Dan di sana saya menjadi bagian dari anak muda yang mengedukasi atau menginfluence dari anak-anak tersebut. Jadi secara tidak langsung mereka harus mengetahui ini anak-anak muda juga harus ikut serta gitu dan Bujang Darat merupakan salah satu tempat di mana di sana merupakan perkumpulan dari anak-anak muda yang mempromosikan tentang pariwisata dan di sekolah ini sendiri kita membahas tentang warisan-warisan budaya tak benda yang ada di kabupaten yang ada di provinsi Riau juga dan juga kita membahas tentang makanan-makanan khas yang ada di sini dan di sana itu tidak hanya berbicara tetapi di sana juga melakukan praktik secara langsung, di mana kita membuat makanan khas, yaitu itak kelamai. Jadi itak kelamai itu merupakan salah satu makanan yang biasa ada di acara-acara pernikahan atau yang biasa ada di acara-acara di Hari Raya Idul Fitri, itu biasanya selalu ada di rumah-rumah. Jadi itu merupakan salah satu makanan khas yang seperti kita ketahui sekarang ini kan banyak anak-anak muda di mana makanan-makanan seperti junk food atau makanan-makanan instan itu banyak sekali dijual di e-commerce, di online shop, itu banyak sekali dan kita tetap membuatkan makanan-makanan tersebut agar kearifan lokal tersebut tetap terjaga dan tetap diingat terus seperti itu. Oke, baik Kak Iwan ya. Sudah komplit sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari Bapak dan Ibu guru ya Indonesia yang selama ini menganggap bahwasannya identitas bangsa melalui identitas budaya itu sebenarnya suatu keragaman yang bineka gitu. Suatu keragaman yang bineka, tentu kebinekaan ini punya porsinya masing-masing. Artinya tidak kita bisa samakan antara budaya Melayu Riau dengan budaya Sunda. Atau sebaliknya, budaya Jawa kita tidak bisa samakan tentang dengan di budaya Melayu Riau. Punya porsi masing-masing dan punya kaidah dan ketentuannya masing-masing. Nah, dari itu, sedikit terakhir, pesan terakhir dari kakak sebenarnya untuk guru-guru ataupun anak muda bangsa ini ya gimana caranya kita menetapkan kerukunan gitu ya antar sesama budaya gitu sehingga kita bisa menjadi suatu bangsa yang komplit ya tidak terjadi huru hara gitu boleh disampaikan pesan-pesan terakhir kak ya pesan untuk
Astagfirullah bang, nggak bisa gue nih pesan terakhir itu kalau mau mati. Nggak bisa, aku nggak bisa tuh pesan terakhir. Astagfirullah. Oke, boleh disampaikan Kak Iwan ya terkait tentang pesan mungkin dari kakak sebagai seseorang yang memang paham gitu ya antara budaya dan wisata gitu, boleh disampaikan untuk kami anak muda dan para guru Indonesia. Boleh. Oke, baik. Kepada seluruh anak muda dan juga guru atau kita sebut dengan sebagai pendidik, itu tentunya peran seorang guru atau pendidik tersebut sangatlah penting untuk menanamkan nilai-nilai kerukunan antar budaya dengan kasih sayang dan membantu membentuk generasi yang mampu menghargai perbedaan dan juga hidup berdampingan dengan damai seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk pesannya sendiri, saya ingin seorang guru itu mengajarkan tentang toleransi dan itu untuk mencontohkan bagaimana perbedaan budaya dan juga kekayaan itu bukan sebagai penghalang kita antara satu sama lain. Dan juga untuk memberikan atau untuk menyemai rasa hormat pada setiap murid-murid, membimbing murid-murid tersebut untuk saling menghormati keunikan budaya antara satu dan sama yang lainnya. Dan juga memupuk dialog yang positif kepada para murid-murid itu memiliki fasilitas ruang untuk berbagi dan juga diskusi sehingga mereka dapat belajar tentang keberagaman budaya tersebut sendiri karena melalui dedikasi dari para guru sendiri, perdamaian dan juga harmonisasi akan terus tumbuh di hati setiap generasi gitu. Jadi bersama guru-guru kita mewujudkan dunia yang penuh dengan damai dan juga kebersamaan dan juga menghargai setiap kebudayaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik ya Kak Iwan. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga informasinya bermanfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan guru yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih telah menghadiri acara kita hari ini, Kak Iwan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi pandangan baru kepada kami ya, guru-guru dan masyarakat di Indonesia khususnya gitu ya, di bidang identitas bangsa. Nah, baik. Kak Iwan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk hadir di acara saya hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup ya Kak Iwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.